Saya mau ke Golkar. Bang Nurdin, apakah betul bahwa pembuatan ataupun penjajakan skenario koalisi besar ini memang atas restu ataupun orkestrasinya Pak Presiden Jokowi kemudian menyiapkan Prabowo Subianto sebagai capresnya? Golkar sepakat nggak dengan itu? Itu bukan orkestrasi dari Pak Jokowi, justru orkestrasi daripada Pak Erlangga. Karena yang mencetuskan pertama koalisi besar itu adalah Pak Erlangga, termasuk mencetuskan Poros Tengah. Begini, dengan koalisi yang besar itu tentu ada yang jawab normatifnya ya. Ada yang untung besar dan nyata, dan ada yang untung kecil tapi tidak nyata. Oke, ini maksudnya apa nih? Nah, untung besarnya itu jangka pendek itu. Nah, jadi kalau koalisi besar terbentuk, maka itu menghasilkan dua keuntungan. Untung besar dan nyata, dan untung kecil tidak nyata. Nah, untung besar dan nyata itu apabila koalisi partai ini sepakat bahwa kader dari partai ini menjadi capres. Kader dari partai B menjadi cawapres. Itu keuntungan besarnya jangka pendek gitu. Termasuk daripada logistik ya untuk menjalankan daripada mesin partai, mendewisasi mesin partai. Nah, keuntungan jangka panjangnya adalah elektoral. Itu elektoral. Kemudian bagi-bagi kekuasaan itu nanti, itu kira-kira. Nah, hanya saja jangan sampai koalisi besar ini menjadi koalisi jumbo. Ya. Karena koalisi jumbo itu ya mohon maaf Adinda Budiman kalau masuk PDIP itu koalisi jumbo. Ini tentu akan menciptakan kerugian. PDIP juga akan menghadirkan kerugian. Misalnya PDIP kan sudah sepakat secara internal ya, bahkan mungkin sudah diputuskan secara internal bahwa yang saya baca ya mencalonkan kadernya. Itu udah keputusan partai begitu. Golkar juga begitu, telah memutuskan bahwa Airlangga dan itu Munas malah. Munas dan Munas itu tidak boleh, usaha itu tidak boleh dirubah oleh institusi di bawahnya, Rapimnas, Raker sudah bisa. Harus melalui Munas. Nah, inilah kesulitannya kalau jumbo gitu. Tapi kalau koalisinya besar saja tidak jumbo, itu maka akan menghadirkan 3 alternatif calon pemimpin dan ini mencerahkan demokrasi karena ada pilihan-pilihan yang bagus bagi rakyat. Nah, oleh karena itu koalisi besar ini menurut saya sangat bagus karena akan menciptakan juga kestabilan politik di legislatif, juga menciptakan di eksekutif sehingga jalannya pemerintah akan berjalan dengan baik. Karena kita ini kan sistem presidensial tapi ranah parlementer, semi parlementer. Nah, oleh karena itu perlu ada keseimbangan dan stabilitas di parlemen untuk mendukung daripada jalannya pemerintahan. Mendukung tanda petik bukan berarti manut pada pemerintah, tidak, tetap pada kritik yang bersifat konstruktif, tapi bukan kritik yang destruktif. Gitu. Tapi tadi pertanyaan saya belum dijawab sama Golkar, sama Bang Nurdin, bahwa memang koalisi besar ini, minus PDIP ya, kalau PDIP masuk berarti namanya koalisi jumbo. Itu akan berat. Ini kayaknya Golkar... Atau mega coalition. Ini kayaknya nada-nadanya Golkar agak anti dengan bergabungnya PDIP menjadi koalisi besar ini. Bukan anti, tidak sama sekali tidak anti. Bagus juga, cuman dia akan sulit ketika menentukan siapa capresnya. Karena ada 3 di sini, kalau koalisi jumbo itu ada 3 figur yang masuk tadi disampaikan oleh Pak Kodari. Tiga-tiganya 3 besar itu. Nah, dia gampang memilih, dia gampang menentukan, tapi susah memilihnya. Gitu. Kenapa? Karena 3-tiganya ini adalah memiliki suatu keputusan dari internal partai. Ya. Itu kira-kira. Nah, oleh karena itu maka ketika PDIP tidak masuk di koalisi besar, maka itu akan memudahkan. Kalau PDIP kan sudah jelas tanpa koalisi dia bisa memutuskan itu. Tapi untuk yang di koalisi besar ini, bukan koalisi jumbo ya, di koalisi besar ini memang Pak Prabowo yang disiapkan sebagai capresnya? Oh, masih cair. Masih cair, jadi belum tentu. Tapi kan Gerindra berkepentingan. Belum, itulah begini. Itu harga mati kalau di Gerindra, sama seperti Golkar, di Golkar harga mati juga. Makanya nanti pada saatnya tentu akan dilihat daripada realitas. Ya, kita juga harus melihat realitas. Realitas masa elektabilitas ya? Ya, tentu elektabilitas. Berarti dengan elektabilitasnya Pak Prabowo yang lebih tinggi? Itu hanya yang bisa memutuskan Pak Erlangga. Hanya Pak Erlangga mengatakan saya bersedia hanya jadi cawapres, tidak mesti capres karena kondisi dan sebagainya. Dia kembalikan ke partai memutuskan melalui Munas. Tapi sampai hari ini kita tidak pernah berpikir Erlangga menjadi cawapres. Erlangga menjadi capres. Gitu. Sampai saat ini. Nah. Tapi faktor elektabilitas nanti menjadi penentu ya? Tidak selamanya elektabilitas itu menentukan kemenangan. Jadi saya setuju dengan Pak Kodari tadi. Ada 3 tahapan ya, tahap pendaftaran, kemudian pemilihan dan pemenangan itu. Nah,
Karena Partai Golkar adalah salah satu partai yang memiliki instrumen sampai kepada tingkat RT RW itu. Ini suatu pasukan tempur yang luar biasa. Ketika Golkar sudah punya calon, maka ini semua akan bergerak secara simultan. Oke, tadi karena Bang Nurdin sudah membahas bahwa koalisi besar ini digagas oleh Pak Erlangga, kita juga dapat infonya bahwa sebelum pertemuan di kantor PAN sebetulnya Ketua Umum Anda Pak Erlangga Hartarto yang mengumpulkan dulu ketum-ketum partai di rumah dinas yang di Widya Chandra. Jadi ada Ketua Umum PKB Pak Mohaimin Iskandar, kemudian Ketua Umum PAN Pak Zulkifli Hasan dan PLT Ketua Umum P3 Pak Mardiono. Itu dikumpulkan oleh Pak Erlangga Hartarto di rumah dinasnya, kemudian mengajak ayo kita bikin koalisi besar. Besoknya baru Pak Erlangga ketemu dengan Pak Prabowo. Itu artinya memang Golkar terutama Ketua Umum Anda aktif menginisiasi pembentukan koalisi besar. Targetnya apa? Cawapres berarti di situ? Iya, targetnya ada capres. Oke, kan persoalan nanti realitasnya ada targetnya capres. Oke. Tapi nanti begitu ada negosiasi karena ini kan begini. Di dalam menurut ahli komunikasi politik, bahwa ada politik itu siapa dapat apa, kapan dapatnya dan bagaimana mendapatkannya. Itu yang dilakukan oleh Pak Erlangga sekarang. Gitu. Jadi inisiator itu memang dari Pak Erlangga. Tapi kemudian nanti yang penting dulu adalah koalisi besar lahir ini dengan visi dan misi yang sama. Setelah itu baru cari siapa yang bisa membawa visi ini. Dan mudah-mudahan Pak Erlangga itu. Oke, jadi Golkar tetap berkepentingan untuk Pak Erlangga kalaupun nggak dapet capres jadi capres. Sangat penting, sangat berkepentingan. Itu sulit tuh. Yang satunya udah harga mati, yang satunya juga harga mati. Kita tanya dengan PKB yang